Hello guys, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku mau jelasin sedikit tentang tools atau peralatan apa aja sih yang dibutuhin bagi gampla pemula. Karena pasti banyak teman-teman yang nanya, apa sih tools yang sebenarnya diperlukan? Nah sebenarnya sih gampang aja sih. Yang pertama tuh gunting biasa, kedua gunting kuku, dan ketiga tuh pinset emak kamu. Itu udah cukup. Nah, cuma kalau hanya mengandalkan ketiga tools tersebut, hasilnya akan kurang maksimal. Nah, jadi ada beberapa tools yang diperlukan agar gunang kamu itu jadinya lebih rapi, bagus, dan hasilnya pun jadi maksimal. Nah, tanpa basa-basi lagi, ini dia tools yang pertama, cutting mat. Cutting mat ini sendiri adalah alas kerja. Biasa kalian motong-motong runner kalian di atas ini. Nah, ukurannya sendiri itu biasanya seperti kertas A4. Untuk detailnya sih biasanya 30 cm x 22 cm. Ada ukuran yang lebih besar lagi dan juga ada berbagai warna yang lain. Nah, cuma kalau aku punya ini warna yang hijau. Next, yaitu nipper atau tang potong. Jadi ya gunanya itu untuk memotong part dari runnernya. Nah, dan cara motongnya sendiri itu ada tekniknya. Kita nggak boleh langsung motong habis antara part dengan runner. Dan untuk tang potong ini sendiri ada berbagai macam kualitas, dari yang murah harga 20.000 hingga yang 800.000. Nah, kebetulan yang aku pakai itu yang 20.000 karena aku juga masih pemula. Tapi tidak semua tang potong yang murah itu kualitasnya jelek. Ada juga yang murah tapi kualitasnya bagus, tajam. Dan untuk kalian yang memang worth it beli tang potong yang mahal, kalian boleh beli itu yang di atas mungkin 300-an ribu. Tapi kalau kalian sayang dengan budget kalian, menurut aku sih yang ratusan ribu udah cukup bagus sih menurut aku. Oke, next yang ketiga itu pen cutter. Nah, jadi pen cutter ini sendiri gunanya ketika kita sudah memisahkan antara part dengan runner yang kita tadi sisakan, jadi kita bersihinnya tuh pakai pen cutter ini. Jadi pen cutter ini sangat tajam sih, jadi agak perlu hati-hati. Dan cara pasang pen cutter ini juga tergolong mudah dan bisa direfill. Nah, kalian bisa lihat. Nah guys, jadi tinggal kita putar kepalanya sampai longgar, kemudian kalian cabut. Kalau udah agak tajam lagi kalian tinggal ganti, kemudian masukin, terus kunci kembali. Itu aja sih, gampang. Nah, tadi aku belum jelasin gunanya cutting mat itu apa. Jadi ini aku bakal kasih lihat. Ini aku pakai pen cutternya untuk menggores di cutting matnya dan tidak ada jejak sama sekali, jadi tidak merusak cutting mat tersebut. Jadi itulah gunanya cutting mat. Jika kita memotong di atas cutting mat, kan sayang kalau kita potong di atas meja kita yang bakal rusak. Nah, jadi itu kegunaan dari alas tersebut. Oke, next untuk tools selanjutnya, ini salah satu tools yang penting ya. Sebenarnya semuanya penting sih, tapi ini salah satu yang penting juga, yaitu sanding stick. Jadi guna sanding stick ini untuk menghaluskan bagian yang sudah tadi kita bersihkan dengan pen cutter. Nah, biasanya itu ada terbagi beberapa golongan sih. Nah, contoh ini yang aku punya yang A, B, dan C. Nah, dari A itu yang paling kasar hingga ke C yang paling halus. Jadi cara penggunaannya itu, kalian tuh harus gunain yang pertama dulu, yang A. Kalian gosok, kemudian B, baru terakhir C. Nanti aku bakal tunjukin sedikit caranya untuk kita pakai pada part-part. Jadi ini dia bagian part yang mau kita haluskan. Nah, kalian bisa lihat ada beberapa titik yang mau kita haluskan. Kita ambil amplas yang A, sanding stick yang A, kita gosokkan searah ya guys, nggak boleh kalian bolak-balik, itu harus searah semuanya. Kalian gosokin, kalian lakuin ke semua titik-titik tadi, dari sanding stick yang A, B, hingga ke yang C. Nah, ini kebetulan aku dapat yang pakai huruf ABC. Itu biasa kalau dijual tuh bisa contoh merek Triple M. Triple M itu ada ukuran 600, 800, 1000, 1200.
Nah, itu biasa dari ukuran paling kecil itu paling kasar hingga yang paling besar itu yang halus. Tergantung kalian maunya yang gimana. Nah, menurut aku sih stick ini lebih gampang yang digunain ya. Biasa kalau yang triple M itu bentuknya persegi. Jadi kalian harus lekatkan ke sebuah stick atau ke benda supaya lebih gampang sih untuk menjangkau daerah-daerah yang susah dibersihin. Ini dia guys, jadi udah halus ya semua partnya. Jadi kalian bisa lihat perbandingan antara tadi sama sekarang udah halus setelah kita pakai sanding stick. Lebih keren bukan? Oke, yang kelima, nail polisher. Jadi nail polisher ini gunanya untuk setelah kita mengamplas. Nah, ini gunanya menghaluskan sampai benar-benar kinclong part dari Gundam kita itu. Jadi ini ada 4 step. Jadi kalian ikutin aja dari nomor 1 hingga nomor 4. Nah, ini bisa kalian lihat. Pertama itu dari nomor 1 dulu. Kemudian kedua, ketiga, dan terakhir itu yang keempat untuk mengkilatkan part dari Gundam tersebut. Nah, untuk part yang tadi kita polish udah benar-benar kinclong ya guys, kalian bisa lihat. Jadi benar-benar beda sama pertama kali sebelum kita amplas dan polish. Nah, itu untuk step terakhir kalau kalian dari memisahkan part dari runner hingga memolis part tersebut sampai benar-benar kinclong. Next, yang keenam, lining marker. Jadi lining marker ini sendiri gunanya untuk mengisi line-line dari Gundam yang udah jadi ini biasanya biar nggak kelihatan begitu polos. Jadi kalian bisa lihat, ini aku kasih contoh. Jadi kita gambarin aja di line yang tersedia pada part Gundam tersebut agar kelihatan lebih hidup. Nah, ini kebetulan yang aku punya warna hitam. Biasanya sih dijualnya banyak warnanya. Ada banyak sih, ada gold, ada silver, biru, dan lain-lain sih. Jadi lining marker ini juga penting karena biasanya tuh Gundam kita kalau sebelum di stiker itu bakal kelihatan polos banget. Jadi lining marker ini mempertegas dari part Gundam kita biar kelihatan lebih hidup. Nah, kalian bisa gambar sesuai dengan garisnya. Nah, ini contoh Gundam yang udah aku lining ya. Jadi benar-benar kelihatan lebih hidup dari segi mukanya, bisa kalian lihat. Next, yang ketujuh, penghapus. Nah, jadi guna penghapus ini kalian bisa lihat, kalian menggunakan lining marker, kalian ada salah. Jadi kalian bisa pakai penghapus ini untuk bersihin. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi kalau kita ada salah, kita tinggal bersihin. Jadi kalian nggak usah takut untuk salah lining, tinggal pakai aja penghapus untuk bersihin. Jadi ini adalah tools yang terakhir, pinset. Jadi mungkin ada kalian bertanya, apa sih guna pinsetnya itu? Jadi pinset ini gunanya untuk memasang stiker ke Gundam. Nah, jadi stiker ini sendiri terbagi atas 2 jenis. Ada stiker yang bisa langsung tempel dengan stiker yang namanya tuh decal. Itu stiker harus kita taruh di air dulu baru bisa kita tempel. Nah, jadi tools ini wajib untuk kalian yang mungkin sedang finishing. Jadi memerlukan pinset untuk menempelkan stiker ke bagian part dari Gundam tersebut agar lebih gampang sih. Oke, itu dia guys, beberapa tools yang diperlukan bagi pemula. Nah, jika kalian sudah terbiasa dengan tools tersebut,
dan kalian ingin menambah kreativitas kalian bisa membeli airbrush, cat, thinner. Jadi kalian tuh bisa repaint, kalian bisa rebuild agar membuat tampilan Gundam itu benar-benar lebih beda dari yang basic sebelumnya. Jadi itu aja sih paling tools untuk memula saat ini. Nah, ini aku kasih lihat semua tools yang aku punya. Nah, ini tools yang aku beli ini langsung beli sepaket. Kalau nggak salah tuh di harga 160.000 udah dapat sepaket ini. Tapi kalau kalian ada yang nggak mau dipakai, kalian bisa beli persatuan juga boleh. Tapi sih beli persatuan sih lebih mahal sih kayaknya. Ini udah sepaket sekitar 150-160.000, aku udah lupa. Jadi aku nih belinya di Tokopedia. Jadi kalian boleh cek-cek. Mungkin sekian dulu videonya kali ini. Semoga berguna, bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dah.